Tanrilnya Bunda berarti diperhatikan suami kita. Kita jangan dulu berbicara tentang jalur langit ya, untuk suami supaya sayang. Kita bicara dulu jalur yang real, jalur akalnya dulu. Satu, Bunda jaga kecantikan dan kebersihan. Dua, Bunda perhatikan sama suami bajunya, makannya, sama di atas ranjangnya itu. Kunci tiga laki-laki itu ada tiga. Satu di atas ranjang, yang kedua bagian perutnya, makan. Yang ketiga pakaiannya, penampilannya harus diperhatiin. Kalau dimisalkannya ketiga faktor ini sudah dipenuhin sama Bunda, insya Allah tuh suami kalau misal mau selingkuh juga masih rada mikir. Nah kalau dimisalkannya, saya single parent, anak pertama hafalan sudah juz 2 juz, anak kedua anak khusus bisa ikut ijazah ya, bisa. Tadi tangga mana yang ngomong? Yang pertama, untuk laki-laki itu kita jalurnya jalur akal dulu ya, jangan langsung ke jalur langit ya. Satu, di diri bundanya harus dijaga kebersihan. Jangan bau mulut, jangan bau ketek, rapi, bersih ya, wangi begitu ya. Kalau ketika dekat sama suami pasti suka. Yang kedua, perhatikan itu si suami di 3 tempat. 1, kasur. 2, bagian perut, makanannya. Yang ketiga bagian baju, penampilannya. Itu harus diperhatikan. Kalau dimisalkannya di 3 faktor ini sudah terpenuhi sama Bunda maksimal Bunda itu sering masak kesukaan, makanan kesukaan suami begitu. Perutnya dipenuhi dulu gitu ya, supaya kenyang dia, biar nggak jajan di luar begitu. Yang ketiga, bagian di kasurnya Bunda maaf, jadi memuaskan dia begitu. Kalau dia pengen langsung Bunda itu cekatan begitu ya, karena konon katanya kalau rumah tangga udah lama mah males katanya perempuan tuh ngelayanin suami, karena mungkin capek, faktor capek, apalagi misalkannya punya anak banyak begitu ya, mungkin udah kelelahan, udah kecapean mungkin gitu ya. Jadi pas diajak berhubungan mungkin males gitu. Nah itu faktor nanti yang bisa bikin retak. Terus yang ketiga adalah penampilan baju dari suami, penampilannya itu harus diperhatikan seperti itu. Nah kalau dimisalkannya penampilan bundanya sudah cantik, sudah bersih, ketiga faktor kebutuhan suami sudah terpenuhi, dari di atas ranjangnya, dari makanan perutnya, kemudian dari dari pakaiannya begitu. Kalau dimisalkannya dia tetap saja dia selingkuh, jadilah Bunda tetap menjadi istri yang solehah. Terus berbuat baik sampai Bunda benar-benar tersakiti, sampai disakitin sabar, tetap berusaha menjadi istri yang baik sampai Bunda itu sudah penuh semua ini di dada, sudah terlalu sakit, sudah terlalu nyesek begitu. Kalau memang sudah tidak kuat lagi baru ngomong, apa yang saya lakukan semuanya demi rumah tangga karena aku mencintaimu, misalkan begitu. Tapi apa yang kamu lakukan ternyata kamu terus-menerus menyakitiku. Sekarang saya nyerah. Nah itu mantap. Nah kalau dimisalkan sudah maksimal, atau misalkannya bundanya tetap saja disakitin, diem aja, Bunda tetap menjadi istri yang soleha, tetap menjaga kebersihan, kecantikan, wangi badannya, kemudian menjaga makanan suami dirawat, bajunya tetap dirawat, urusan kasurnya tetap dipuaskan. Misalkan selaki selingkuh, si suaminya misalkan selingkuh ya, kemudian cari yang lain, misalkannya Bunda dicerai, yakin dia nanti akan menyesal. Ketika dia tidak mendapatkan hal servis yang maksimal seperti yang Bunda lakukan, misalkan sama perempuan yang lain, dia menyesal dan pasti akan balik lagi sama Bunda, begitu. Nah setelah seperti itu, nah terserah Bunda mau balikan lagi apa tidak, begitu. Jadi nggak sekonyong-konyong begini, Umi gimana caranya supaya menaklukkan suami, nggak boleh seperti itu. Jadi kita maksimalkan dulu menjadi istri yang soleha, sebagaimana perintah di dalam agama sami'na wa ta'na. Kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, meskipun sebenarnya menurut agama ya, tugas istri itu cuma melayani di atas kasur. Sebenarnya itu tugasnya cuma satu, seriusan nih, cuci piring itu sebenarnya tugas suami, ngurusin anak, cuci piring, ngepel, nyuci, semua
Itu sebenarnya tanggung jawab suami. Cuman kalau dimisalkannya si istri ini pengen dapat pahala yang banyak ya, dapat pahala yang banyak, maka itu nanti si istrinya masak dapat pahala, istrinya nyapu dapat pahala, istrinya apa tuh nyetrika dapat pahala, istrinya ngurus itu adalah ibadah terpanjang. Hanya dengan menikah separuh iman seseorang itu sempurna. Hanya dengan menikah. Nih, meskipun pemahaman agamanya bagus ya, pemahaman agamanya bagus, misalkan gitu ya, secara materi dia cukup, misalkan. Kalau perempuan dia cantik atau laki-laki itu misalkan ganteng begitu ya, ibadahnya misalkan oke, puasa sunahnya oke, misal, sholat tahajudnya oke, misal bagus ya, sholat duhanya oke, misalkan gitu. Tapi kalau dia misalkannya belum menikah, itu masih setengah imannya. Seorang perempuan, meskipun dia cantik, kaya, sukses, misalnya gitu ya, pintar gitu ya, rajin, giat ibadahnya, tapi kalau dia tidak punya suami, maka dia adalah wanita termiskin di dunia. Itu menurut keterangan di kitab Qurratul Uyun. Kemudian begitupun sebaliknya, meskipun laki-laki itu ganteng, uangnya banyak, dia udah punya perusahaan sendiri, rumahnya bagus, mobilnya banyak, tapi kalau dimisalkannya dia itu tidak punya istri, dia adalah laki-laki termiskin di dunia. Begitu menurut keterangan. Nah, seperti itu ya. Umi, gimana caranya mengendalikan anak yang susah diatur?